Selamat saudara untuk kita semua. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di acara ini. Acara apa ya? Halal bihalal kali ya? Enggak ya? Kita acara ya. Ininya apa namanya? Oh, masih ada satu lagi nih. Acara halal bihalal. Saya minta maaf dulu ya sama teman-teman kalau saya salah selama ini. Walaupun kita nggak pernah ketemu, kita sudah berinteraksi sehingga apa yang sudah kita lakukan selama ini semoga bisa dimaafkan ya teman-teman. Berada saya ada kekurangan atau kesalahan. Yang jelas semua kesalahan tidak saya sengaja ya. Intinya saya ingin sebenarnya pinginnya itu baik, tapi mungkin kalau ternyata kejadiannya kurang menyenangkan buat teman-teman, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Itu juga teman-teman saya harapkan sehat semua. Saya doakan ini sebentar lagi kita udah mau UTS semua dalam kondisi yang prima, bukan dosen ya, prima, sehat semua, sehingga nanti pada saat ujian bisa dilaksanakan dengan baik ya, tidak cuma untuk ujian lab PPH pot, tapi juga untuk ujian yang lainnya, termasuk ujian hidup ya teman-teman ya. Oke, ujian hidup, ada yang merasa ujian hidupnya berat? Ya, moga-moga kita bisa menjalani ya. Ujian terberat kita saat ini adalah virus corona. Ya. Sampai anak-anak saya tuh udah pada bosen sekali 3 bulan di rumah terus, gitu kan, nggak bisa main kemana-mana. Itu ujian buat mereka, ujian buat saya ya berat juga karena harus jadi merasakan jadi bapak rumah tangga gitu kan. Karena mau nggak mau kalau di rumah ketemu anak-anak ya memang harus ya kalau sebelum ini saya lebih enak kerja di kantor ya daripada di rumah. Seperti itu ya. Oke teman-teman, aku jadi curhat malam ini. Silakan kalau mau ada yang menyampaikan satu atau 2 orang mewakili teman-teman mungkin silakan. Ini acara halal bihalal dulu nih kita nih. Iya Pak, kami juga mewakili kelas 40. Saya mewakili kelas 404 ya, minta maaf kalau ada yang kurang dari atau yang salah dari tutur kata kami, tugas kami yang agak banyak salahnya Pak, gitu ya, harap dimaklumin lah ya Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, makasih Mas Melki. Perwakilan dari ibu-ibu dan wanita, silakan. Ibu dan wanita. Ini tadi dari bapak-bapak nih, ibu-ibu mana ibu nih? Silakan mewakili. Ya ada. Ibu-ibunya ini apa namanya? Mau ke salon dulu nih. Salon udah mulai buka kayaknya ini. Ayo ibu-ibu. Ibu-ibu mana nih ibu? Pemalu Bu. Oh, kalau nggak ada nanti saya minta ketupatnya deh. Oke ya, kalau nggak ada yaudah. Mungkin lagi ini mempersiapkan makanan buat kita nih bapak-bapaknya ya. Oke, untuk pertemuan kali ini semoga kita bisa laksanakan semua materi yang ada di RPS bisa kita selesaikan dengan kualitas yang tidak kalah dengan pada saat kita offline ya. Oke, bisa kita mulai teman-teman ya. Langsung saja. Oh ya, saya minta maaf juga tadi karena udah lama libur ya, jadi saya nggak kepikiran harus upload materi ini. Saya pikirannya kayak kalau dulu semester kemarin saya materi di awal sudah saya sampaikan semuanya, jadi nggak ada tanggungan. Sekarang saya lupa nggak menyampaikan materi. Semoga tadi udah bisa ini ya, udah bisa sampai ya ke classroom masing-masing. Kita pelajari bareng-bareng. Oke, saya ada PPT-nya PPT yang polos-polosan saja, tidak perlu ini ya, nggak perlu rumit-rumit. Di slide di bahan juga sudah ada ya, sudah ada PPT-nya, cuman saya ingin pakai PPT yang
mana ya? Sesuai dengan modul aja. Saya pakai modul dulu. Bisa terlihat teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Dan kita sama-sama, daripada baca modul, saya bikin PPT seperti ini aja. Oke. Kita akan belajar mengenai, saya belum kasih judul lagi nih. Kita akan belajar mengenai apa? PPH pegawai tidak tetap ya. Dan PPH final. Nah, oke. Yakin teman-teman sudah pada hafal semualah caranya. Saya nggak akan bahas terlalu banyak. Saya pengen kita diskusi aja nih. Kita refresh bagaimana pemahaman kita selama ini, apakah sudah sesuai atau belum, gitu aja. Jadi kita mulai dari pegawai tetap dulu. Pegawai tetap, apa sih sebenarnya sih pegawai tetap itu? Bedanya sama pegawai pegawai tidak tetap ya. Bedanya dengan pegawai tetap itu apa? Nah, kita diskusi aja nih. Silahkan teman-teman, saya perlu diskusi di sini. Kenapa ada istilah pegawai tetap itu apa sih sebenarnya? Bedanya dengan bukan pegawai itu apa dengan kemarin? Silahkan teman-teman. Pada penghasilannya, Pak. Penghasilannya, gimana Mbak penghasilannya? Kalau pegawai tetap itu dia tetap menerima penghasilan meskipun nggak bekerja. Dia tetap menerima penghasilan walaupun nggak bekerja. Saya gitu Iya. ya, saya nggak kerja tetap aja dapat penghasilan gitu ya. Iya. Nah, kalau pegawai tidak tetap dia harus bekerja dulu untuk mendapatkan penghasilan. Harus bekerja dulu. Oke. Bedanya sama bukan pegawai kemarin gimana Mbak? Kalau bukan pegawai, dia nggak masuk di ini daftar pengurusnya itu mungkin. Tidak masuk dalam daftar pengurus. Kalau pegawai tetap masuk. Gimana? Oke, tadi yang pertama tadi pegawai tetap itu kerja nggak kerja dibayar gitu ya. Kalau tidak tetap nggak kerja nggak dibayar. Gitu. Oke, silakan Mas nambahin. Oke deh. Oke. Oke, ya. Jadi secara umum gitu ya, perusahaan atau institusi dia ngasih penghasilan ke orang pribadi. Itu dibagi dua. Ada yang statusnya pegawai, ada yang bukan pegawai itu dulu. Nah, tinggal pegawai ini berarti dia ada rekrutmen dan sebagainya. Nah, nanti dibedakan lagi pegawai itu, ada yang tetap dan tidak tetap. Kalau yang tetap tadi dilihat dari penghasilannya ya. Dia kerja nggak kerja dibayar. Magabut gitu ya, makan gaji buta kalau istilah. Ya, nanti teman-teman kalau udah kerja jangan magabut ya. Tapi sebenarnya kalau pegawai tetap itu dia masuk ke situ ada apa namanya semacam ada kontrak kerjanya, tapi dia tidak akan dibayar kalau dia nggak punya pekerjaan di situ, nggak ada produknya di situ. Jadi yang satu memang dia in charge di situ, dia nggak kerja dia dibayar, tapi kalau yang tidak tetap ya dia harus menunjukkan pekerjaannya dulu baru dia dibayar gitu ya. Jadi bedanya dengan pegawai bukan pegawai ya tadi, karena di awal kita udah bagi dua, pegawai dan bukan pegawai. Bukan pegawai berarti itu di luar ya, di luar dari institusi, di luar struktur perusahaan tersebut. Gitu ya.
Oke, itu dulu pegawai tidak tetap. Yang kedua apa nih? Nah, cara ngitungnya gimana sih? Teman-teman udah hafal semua ya cara ngitungnya ya. Ngitungnya gimana? Ada yang mau jelasin nih? Ada perhitungan yang satu uh, upahnya itu dibayarkan harian, mingguan, atau satuan atau borongan, yang satu dibayarkan secara bulanan atau secara kumulatif satu bulan itu melebihi 10,2 juta. Silahkan kalau ada yang mau sharing nih, gimana nih maksudnya? Oh ya, kalau nanti jawab tolong sebutkan namanya ya teman nomor absen ya biar saya notice. Silahkan teman-teman. Halo, ini nggak ada nih. Langsung latihan aja nih. Rizwanda, silakan Mas. Hmm, oke. Oke. DPP ya Mas ya, DPP. Hmm. 25 berapa? 2.500. 150 rupiah. 2.500. Oke.
Oke, oke. Terima kasih Mas Riz Sanda ya. Terima kasih untuk penjelasannya dari sini ada Abdul Muluk nggak? Nggak Enggak ada. ya? Ya. Kelas Oh, 3. ya. Baik, kemarin saya ada janji sama beliau. Enggak, saya lupa. Oke, itu teman-teman. Kira-kira isu yang harus kita angkat apa nih terkait perhitungan ini? Kita harus pertama ada thresholdnya adalah 450.000 per hari. Nah itu sudah ke belum gitu kan? Kalau belum atau sampai dengan itu kan, sampai dengan ini dia tidak kena pajak atau tidak dipotong. Begitu dia di atas baru kita pikir kalau dipotongnya gimana? Tinggal tadi penjelasan Pak Sriswanda. Kemudian ada juga yang dari pegawai ini yang misalnya ternyata dalam sebulan itu sudah di atas 10,2 ini kan begitu terlihat 4,5 sampai 10,2 begitu di atas 10,2 lari ke yang biru ini dia perhitungannya sama seperti perhitungan yang kemarin ya jadi kali 12 kemudian dikurangi kali setahun dan sebagainya sampai akhirnya nanti dibagi 12 lagi untuk yang PPh sebulan seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ya, nggak usah nanya deh. Saya yakin sudah teman-teman apa. Oke, sekarang langkah-langkahnya nih. Nah, langkah-langkah berarti tadi di awal kita harus apa? Ngecek apa dulu nih? Pembayaran penghasil periodenya gimana nih? Mau harian atau mingguan atau sesuai satuan kerja atau sesuai borongan atau bulanan? Kita harus cek dulu. Kalau sudah kita cek, kemudian kita akumulasi sebulan seberapa untuk menentukan tadi dia masuk ke area yang mana. Kalau sudah, kita lihat besarnya penghasilan per harinya berapa. Kalau setelah itu, ya kita tinggal hitung gitu ya. Jadi yang perlu kita lihat di sini adalah periodenya pembayaran itu seperti apa. Kita masuk ke harian, bulanan, atau mingguan. Oke, gitu teman-teman. Langsung aja kita lihat ya contoh-contoh. Nah, contohnya adalah si Toto K1 NPWP bulan Maret 2019 bekerja 5 hari, upahnya sehari itu 450.000. Maka PPh terutangnya berapa? PPh 21-nya? Kita nggak usah ngitung, udah langsung tahu ya. PPh-nya adalah 0 udah. Karena harian, begitu harian 450.000 itu yang tidak dipotong PPh pasal 21. Atau 2. Dodo TK0 NPWP si Maret ya, selama Maret itu 7 hari, hariannya 500.000. Nah, 500.000. Kemudian upah dibayarkan setiap hari. Gimana cara ngitungnya? Ada yang mau volunteer? Jelasin. Tadi Rizwanda udah, sekarang siapa nih? Izin menjawab, Pak. Adven, silakan Adven. Jadi setiap hari 500.000 itu dikurangkan 450.000, baru nanti dia tiap harinya dapat 50.000 dikali 5%, kemudian ya 5%, karena dia belum nyampe 4,5 juta, jadi masih segitu aja, Pak. Jadi 50.000 nanti dikali 5% tiap harinya. Jadi kita hitung, kita potong tiap hari dulu berapa nih selisihnya ya, selisih antara 500 dengan 450 dikali 5%. Kemudian kita lihat akumulasinya, selisihnya berapa sebulan. Bulan ternyata belum sampai berapa tadi? Setengah ya, setengah juta. Ya, langsung kita ya tiap hari dia bakal dipotong sebesar 2.500 per hari dikali 7 hari berarti ya. Oke, makasih Mas Adven. Selanjutnya Lala siapa yang depannya L nih?
NL siapa ya? Saya Lulu Pak, Lulu. Saya Lulu, Pak. ya, Lulu ya. Iya, Alan Pak. Lulu. Silakan Mbak Lulu. Eh, kan dia kan menerima upah mingguan 3 juta, bekerja selama 2 minggu, dan 1 minggu bekerja selama 5 hari. Berarti kan Oke. selama sebulan dia menerima gaji lebih dari 4,5 juta ya Pak. Ya. Nah, terus untuk perhitungan minggu pertama, dicari dulu perharinya. Soalnya kan minggu pertama kan belum lebih dari belum lebih dari 4,5 juta. Oke. Jadi dicari penghasilan upah seharinya, berarti kan 3 juta dibagi sama 5. Ketemunya 600.000 setiap upah hariannya. Terus dikurangi batas upahnya 450.000. Ketemunya upah kena pajaknya 150.000. Nah, dia kan belum ber-NPWP. Oke. Jadi PWA 21-nya 120% dikali 5% dikali 150.000. Ketemunya 9.000. Itu untuk 1 hari. Kan seminggu kerja 5 hari. Jadi dikali 5. Jadi untuk PPh hari ke-1 sampai ke-5 itu 5 dikali 9.000. 45.000. Terus untuk minggu kedua. Untuk minggu kedua jumlah penghasilan di hari jumlah penghasilannya kan lebih dari 4,5 juta. Oke. Jadi pakai PTKP. Dikurangi PTKP. Jumlah penghasilan sampai dengan 10 hari, yaitu minggu pertama dan minggu kedua, itu 6 juta. 3 juta kali 2. Nah, terus PTKP selama 10 hari. Itu 54 juta dibagi 360 dikali 10. Ketemunya 1.500.000. Terus penghasilannya dikurangi PTKP, ketemu penghasilan kena pajak 10 hari, 4.500.000. Karena dia belum ber-NPWP, jadi PPh 21-nya 120% dikali 5% dikali 4.500.000. Ketemunya 270.000. Oke. Terus Kemudian udah Pak. udah. Jadi Dikurangi minggu untuk minggu. berapa? Nah, minggu kedua itu dikurangi PPh 21 minggu pertama. Jadi 270.000 dikurangi 45.000. Jadi PPh 21 yang terutama di minggu kedua itu 225.000. Oke, jadi tadi di minggu kedua. Jadi di minggu pertama kalau kita jadi kan dia seminggu 3 juta ya. Minggu pertama ya pakai cara yang harian ya. Jadi hariannya dia belum di atas 4,5 di minggu pertama, kita langsung kalikan dengan dibagi berapa hari dia, kemudian per harinya dikali 5% untuk PPh-nya. Karena dia tidak punya NPWP, jadi kali ada tambahan 20% lebih tinggi gitu ya. Nah, di minggu kedua kita lihat, oh ternyata di minggu kedua jadi 6 juta kumulatifnya gitu. Kumulatifnya, sehingga kita harus mikir hitung ada PTKP-nya kalau sudah di atas 4,5 juta per bulan. Dari kita ngitungnya tadi 6 juta itu penghasilan selama 2 minggu ya, jangan sampai lupa. Jadi pada saat kita ketemu 6 juta kemudian dikurangi PTKP dan sebagainya, itu adalah penghasilan untuk 2 minggu, bukan untuk minggu kedua. Nah, sehingga untuk kalau pertanyaannya untuk minggu kedua berapa, jadi dikurangi dengan 45 dulu. Jadi totalnya adalah 270 ya tadi ya. Minggu pertama 45, minggu kedua 225. Itu Mbak Lulu ya. Nah, makasih Mbak Lulu. Iya Pak. Yang lain ada komentar untuk contoh yang ketiga di modul ini? Teman-teman tinggal baca modul aja ya, sama gitu. Ya. Gimana teman-teman? Masih gampang ya? Jadi gampang lah ya. Sekarang cara isinya. Oh ya, ini tadi yang Dodo juga harusnya dia dapat bukti potong ya untuk 2.500 per hari kali 7 itu juga dia harus dapat bukti potong. Kemudian untuk yang ala ini kita juga harus bikinkan bukti potongnya.
Berarti potongnya sebulan aja lah gitu kan, daripada nanti per minggu atau per hari. Kita kumpulkan sebulan, langsung ketemu 6. Kelihatan nggak teman-teman? Gitu ya, lala, kemudian BB-nya nggak ada gitu kan. Kemudian apalagi nih yang penting, di sini 6 juta tadi untuk 2 minggu, dasar pengenalan pajaknya 4,5. Kemudian apa lagi nih, tarifnya 5%, kita dapat berapa nih, 20% lebih tinggi ya, sama ya, sama yang lain. Jadi intinya setiap ada pemotongan ya, itu dikumpulkan dulu sebulan baru dibikinkan bukti potongnya. Walaupun ya kalau mau tiap ya apa namanya, tiap transaksi mau dipotong, dikasih bukti potong juga nggak masalah, cuman untuk kemudahan satu aja gitu. Kemudian Rara nih, Rara berarti yang depannya R, banyak ya depannya R ya. Rara, ada Rindi, ada Rangga, ada Rika, Rosa. Rosanya 2 ya. Siapa nih yang mau volunteer? Rismanda udah tadi. Siapa? Rosa deh, Rosa. Itu Rosa yang mana nih? Antara 2 Rosa. Silakan, Mbak Rosa. Rosa ada? Sweet ya. Oh, lagi sweet ya? Iya Pak, saya Pak. Rosa, ya oke. Ya. Rosa yang siapa yang mana nih? Rosa Yang Pebita. Rosada. Iya. Oke. Silakan Mbak. Rara nih. Iya, jadi Rara itu kan dia K2. Dapat upah harian 500.000 yang bekerja selama 20 hari. Nah, karena dia pada bulan Maret itu penghasilannya dibayar bulanan, jadi kita kalikan dulu 500.000 dikali 20 hari, sama dengan 10 juta. Terus penghasilannya disetahunkan, yaitu 10 juta dikali 12, jadi 120 juta. Kemudian PTKP-nya untuk K2 adalah 67.500.000. Terus PKP-nya 120 juta dikurangi 67.500 jadi 52.500.000. Nah, PPh 21-nya pakai tarif pasal 17 yaitu sebesar 2.875.000. Nanti kita bagi 12 jadi 239.583. Oke. Jadi kata kuncinya adalah bulanan gitu ya. Begitu kita udah bilang ada di sini ada secara bulanan, otomatis kita hitung dengan mekanisme ada dikali 12, dibagi 12 dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau tadi bilangnya harian, mingguan, borongan sama satuan itu hitungannya yang sebelah kiri tadi. Begitu dia udah masuk yang bulanan, yang sebelah kanan di slide sebelumnya. Oke, makasih Mbak siapa tadi? Rosa. Sampai sini ada pertanyaan? Ya tadi kita juga harus bikinkan bukti potongnya. Bukti potongnya di sini ada tarifnya 15% ya. Kemarin kita juga udah bahas ya, pakai tarif yang tertinggi. Oke, ada pertanyaan untuk yang pegawai tetap? Ini variasinya cuma ini aja sebenarnya. Kalau dibanding yang kemarin. Nah, yang penting ini teman-teman pahami thresholdnya. Jadi ada 450, kemudian dari 450 ada nanti kita lihat kalau di atasnya kita pikirkan apakah dia secara kumulatif sebulan 4,5 sampai 10,2 sebulan. Nah kalau iya berarti masuk kategori perhitungan yang kiri. Begitu di atas 10,2 sebulan maka dia masuk kategori perhitungan yang sebelah kanan. Oke, sudah ya? Kayaknya udah hafal semua.
Akan yang kedua tentang PPh final. PPh final ini atas dua hal, atas uang pesangon ya sama uang APBN. Gitu. Pesangon itu apa sih? Pesangon dan yang lain-lain, manfaat pensiun dan sebagainya, ini adalah penghasilan karena berhubungan dengan seseorang itu keluar kerja atau berhenti bekerja atau pensiun dan sebagainya. Kemudian kalau yang penghasilan APBN, APBD ini ya terkait honorarium ya, kayak kemarin kita udah bahas bahwa ada honor apa atau mungkin penghasilan terkait ini yang bukan penghasilan rutin. Kalau yang penghasilan rutin ya tetap masih pakai mekanisme pegawai tetap. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama uang pesangon dan sebagainya. Pertama adalah ada yang masuk kategori final dan tidak final. Yang tidak final itu yang gimana ya, Mas Mbak? Sama-sama penghasilan adalah penghasilan berupa uang pesangon misalnya. Itu ada yang masuk kategori final, ada yang tidak final. Nah, yang masuk final itu seperti apa, yang tidak final seperti apa? Izin menjawab, Pak. Silahkan, Mbak. Feni, Pak. Feni ya, ayo, Feni Fahira. Silahkan, Mbak. Jadi pesangon itu kan dihitungnya kumulatif 2 tahun. Nah, Oke. kalau yang kumulatif 2 tahun itu final. Terus kalau udah lewat dari 2 tahun baru itu yang nggak finalnya, Pak. Oke, jadi semifinal ya yang itu ya. Ya. Kalau nggak final, semifinal. Oke. Jadi menghitungnya adalah 2 tahun. Nah, 2 tahun dari apa, Mbak? Dari 2 tahunnya itu dimulai dari dikasih pertamanya itu, Pak. Pertama ya, bukan yang terakhir ya. Yang lain nggak mungkin. Begitu dia dikasih ya. Jadi kita uang pesangon itu kan ngasihnya harusnya ngasihnya kan kalau dia keluar dia dikasih uang pesangon, manfaat pensiun dan sebagainya. Nah, ternyata ada variasi yang lain, bisa dimungkinkan dia dibayarkan nggak cuma sekali, bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi yang mau berapapun pengalinya, gitu, mau berapapun frekuensinya, selama dia masih 2 tahun, dia masuk kategori PPh final. Nah, begitu lewat tahun misalnya, walaupun itu cuma pembayaran kedua, itu tetap masuk ke PPh tidak final seperti itu. Jadi 2 tahun itu dimulai dari pembayaran yang pertama. Tarifnya gimana tarifnya? Tarifnya tentu saja kalau dia PPh final, tarifnya bukan pakai tarif pasal 17. Diatur khusus sesuai PP-nya. Kemudian langkah-langkah menghitungnya, ya pertama kita cek dulu jenis penghasilannya apa. Apakah uang pesangon, apakah manfaat pensiun, apakah jaminan hari tua. Ini penting karena apa? Karena nanti kita jadi tepat dalam memberikan tarif. Karena tarif itu spesifik per jenis penghasilan itu beda-beda kalau untuk PPh final. Dan yang kedua, selain jenis penghasilan, kita juga harus cek juga frekuensi pembayarannya. Pembayarannya itu berapa kali? Nah, kalau cuma sekali ya udah, itu pasti masuk ke final. Nah, kalau 2 kali gimana? Kalau 2 kali itu berarti kita cek dulu waktunya kapan. Yang kedua itu yang kedua adalah lewat 2 tahun, maka dia masuk kategori PPh tidak final. Nah, yang ketiga, ya mulailah menghitung seperti itu ya. Oke, coba kita lihat contohnya. Firman, pakai P ya, bukan pakai F ya. Si Firman, berarti yang depannya P. Ya. P. Nggak ada yang depannya P ya? Prapti, Pak. Ada Prapti, ada Putri ya. Silakan. Kalau Mbak Penny mau jawab nggak apa sih, Mbak Penny Fahira? Pakai F, Pak. Oh, pakai F ya. Mbak Penny. Iya udah, Pak. Saya coba jawab, Pak. Jangan. Jangan. Yang tadi aja apa namanya? Prapti atau Putri, silakan.
Ini ada Izin menjawab, Pak. Oke, silakan Mbak. Siapa yang ini? Mbak Putri ya? Oke. Mbak. Kan ini kan dibayarkan selama 3 kali. Januari 2018, Januari 2019, sama Juli 2019. Yang Januari 2018 itu kan 25 juta. Berarti dia tarifnya masih 0%. Terus yang Juli 2019 itu dia 26 juta. Berarti yang 25 jutanya masih 0%, terus yang 1 jutanya 5%. Jadi 1 juta. Sebentar, Mbak, saya potong. Kita tadi sudah punya langkah-langkah nih, langkah-langkah menghitungnya. Pertama nih, jenis penghasilannya apa dulu nih di sini? Oh, itu final, Pak. Final kan tadi kita udah bahas ya, apa namanya, ada penerima pesangon, ada manfaat pensiun, JHT dan THT. Itu kita lihat dulu nih, apa nih, karena nanti begitu manfaat pensiun sama pesangon itu tarifnya beda. Ini apa dulu nih? Uang pesangon. Pesangon ya. Pesangon berarti tarifnya gimana tarifnya? Tarifnya yang sampai ada ya, 50 juta itu 0%. Nah. Terus di atas 50 juta sampai 100 juta itu 5%. Di atas 100 juta sampai 500 juta 15%, di atas 500 juta 25%. Ya, sedangkan kalau manfaat pensiun tarifnya ada berapa? Kalau manfaat pensiun sampai dengan 50 juta itu 0%, kalau di atas 50 juta 5%. Nah, cuma 2 ya. Jadi kalau kita udah tentukan jenis penghasilannya apa, pesangon berarti ada kemungkinan sampai ke tarif 25% ya. Kalau kita lihat. Iya. Oke. Setelah itu kita lihat frekuensinya berapa kali nih, Mbak? 3 kali. 3 kali. Apakah semuanya masuk kategori final atau ada yang tidak final di sini? Yang 2018 sama 2019 masih final. Terus yang 2019 karena sudah lebih dari 2 tahun berarti tidak final. Untuk yang bulan Juli ya, bulan Juli itu tidak masuk final. Oke, jadi perhitungannya gimana Mbak untuk yang final dulu? Yang final Januari 2018 itu 25 juta, jadi tarifnya masih 0%. Oke. Terus Januari 2019 kan dapat 26 juta, berarti karena tadi akumulatifnya belum sampai 50 juta, ini 25 jutanya ikut 0%. Terus kan kumulatifnya udah lebih dari 50 juta, berarti yang sisanya yaitu 1 juta, tarifnya 5%. 1 juta dikali 5%, 50.000. Yeah. Terus yang Juli 2019 itu tidak final, berarti 27 juta dikali 5% sama dengan 1.350.000. Ini ya Mbak ya, jadi Januari. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Untuk pesangon? Ada yang mau nanya? Ya, ada. Kalau yang nanya nanti ke Mbak Putri nanti masalah pesangon. Bagaimana cara mengisi bukti fotonya? Sama lah ya intinya ya. Tinggal masukin aja. Nanti yang penting diperhatikan di sini kode objek pajaknya apa? Kode objek pajaknya adalah apa nih? 01 berarti apa? Uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Ya. 01. Kemudian tarifnya 5% terkait tarif yang tertinggi. Ini untuk yang bulan apa tadi? Tahun 2019 bulan Januari. Jadi tiga-tiganya nanti dikasih bukti potong. Walaupun ini 0. Walaupun 0 tetap aja dikasih bukti potong. Oke, ada pertanyaan? Jadi nanti kita atas 3 ini harus dikasih bukti potong semua. Yang 2 ini adalah final, yang terakhir ini adalah tidak final karena sudah lewat dari 2 tahun. Pak,
izin nanya Gimana? Pak. Bukannya Juli 2019 salah. itu masih dalam jangka 2 tahun ya Pak? Oh iya, benar-benar. Saya makanya jadi saya terpengaruh sama Mbak Putri tadi. Jadi Januari berarti berakhirnya 2 tahun adalah sampai Desember 2019 ya. Ya teman-teman ya. Untuk kalau pembayaran pertamanya Januari 2018 berarti yang masuk kategori final sampai pembayaran di bulan Desember 2019 ya. Ya, makasih Mbak. Terpesona sama Mbak Putri jadi ikut aja. Oke. Tiga-tiganya harus dikasih bukti potong ya teman-teman ya. Bukti potong. Yang kedua apa nih sekarang? Si Arpan apa? Banyak banget ya. Saya nggak mungkin ya. Advan udah, Aisyah, Alifa, Anggi, Anissa. Silakan yang mau jawab. Ini tinggal baca aja ya di ini ya. Modul. Ini udah punya modul semua kan ya? Dari kelas lain ya. Silakan Mbak atau Mas. Izin menjawab Pak. Ya silakan. Mbak Aisyah. Ini kan Arpan menerima manfaat pensiun selama 3 kali, yaitu sebesar 20 juta pada bulan Januari 2017, terus 30 juta pada bulan Januari 2018, dan 20 juta pada bulan Januari 2019. Nah, di Januari 2017 sama Januari 2018, dia masih terhitung final, Pak. Terus yang Januari 2019 baru dia terhitung tidak final. Oke. Kemudian ini tarifnya berapa, Mbak? Tarifnya kalau 0 sampai 50 juta itu 0%, terus di atas 50 juta dia 5%. Jadi yang 2017 itu 20 juta kali 0%, Pak. Jadi dia belum dipotong PPh 21. Ya, oke. Tapi tetap dibikinkan bukti potong ya. Iya. Terus yang Januari 2018 juga sama, karena 20 juta tambah 20 juta masih di bawah 50 juta. Terus 30 juta, Pak. Maaf. Terus yang tahun 2019 baru karena kumulatifnya di atas 50 juta, jadi 20 juta kali. Oh, karena dia tidak final, Pak. Jadinya dia pakai tarif 17 karena dia udah lebih dari 2 tahun. Oke, jadi berapa? 20 juta kali 5%, jadinya 1 juta, Pak. Oke, gitu ya. Jadi kita harus lihat dulu, ini apa sih? Ternyata manfaat pensiun ya, cuman ada 2 tarif. Kemudian kita lihat frekuensinya. Bulan Januari 2017 dia akan 2 tahunnya sampai dengan Desember 2018 gitu ya. Itu lewat dari Desember 2018 maka dia masuk kategori yang tidak final. Oke, makasih Mbak Aisyah. Oke, kayaknya sudah ya, sudah kita bahas untuk yang tadi Pesangon dan kawan-kawannya. Ada 2 variasi tarif di situ, tapi ketentuan untuk 2 tahunnya sama. Jadi untuk 2 tahun dia masuk kategori final. Selain di luar 2 tahun, maka dia masuk kategori final. Oke, sekarang yang penghasilan PPh final yang kedua, tentang penghasilan dari APBN APBD. Ini ada 2 syarat ya di sini ya. Yang pertama adalah asalnya dari mana? APBN APBD termasuk APBDes ya, itu juga asalnya memang dari APBN ya.
Kemudian penerimanya siapa? Di sini ada 5 ya. Pejabat negara. Pejabat negara itu ya seperti presiden, ketua DPR, MPR, anggota dan sebagainya dan kawan-kawan. Kemudian ada PNS. Ya. Ini PNS ya. Kalau siapa PNS berarti bukan masuk sini. Anggota TNI, anggota Polri dan pensiunannya. Pensiunannya apa? Pensiunan dari ini pejabat negara, PNS, anggota TNI dan anggota Polri. Itu jadi kalau syaratnya salah satu nggak ada, ini nggak masuk PPh final. Maksudnya ya PPh tidak final. Oke, sekarang kita lihat nih untuk yang contoh 1 di modul bendahara KPU. Karena B berarti ada bendahara, ada B nggak ada di sini ya. Bendahara kelas siapa nih? Bendahara kelas? Saya, Pak. Siapa? Minta, Pak. Silakan, Mbak. Silakan, Mbak. Ada bendahara KPU, dia ngasih honor nih ke orang-orang ini. Halo, Mbak? Di situ? Yang lain dengar suaranya nggak? Dengar, Pak. Terus saya nggak dengar nih. Saya nggak dengar suaranya. Bisa minta. Tadi Mbak siapa? Enggak. Maaf, Pak, tadi sinyalnya jelek. Oke, oh. Mbak Sinta ya? Iya, Mbak Sinta. Pak. Ini kita dulu nih, identifikasi dulu mana yang masuk final, mana yang enggak. Dari si Yudi, Yuli, Yuni, dan Yono. Yang masuk final itu Yudi. Kalau salah Yudi, Pak. Yudi. Oke. Yuli sama Yuni. Yudi, Yuni, Yuli. Oke, itu masuk final. Biasanya kalau yang masuk final dua biasanya Mbak. Biasanya itu kalau pertandingan tuh yang masuk final cuma 2 biasanya nih. Kalau final Gimana, Pak? Nggak jelas. Putus-putus. putus ya. Biasanya kalau yang masuk final tuh cuma 2 biasanya Mbak kalau pertandingan itu. Kalau 3, Yudi, Yuli, Yuni, itu kita lihat ya. Yudi apa nih? PNS. Berarti masuk kategori tadi ya. Kita lihat PNS ada di sini, PNS. Dan Yuli, honorer. Honorer itu masuk ini enggak? Ada di sini enggak? Masuk kemana? Pejabat negara? Oh, enggak, Pak. Enggak ya, berarti enggak. Enggak. CPNS, gimana nih CPNS? Di sini ada enggak? Di sini C-nya enggak ada, berarti enggak juga. Enggak ada. Berarti Yudi sama Yono ya, Pak? Nah, kemudian pensiunan. Pensiunan. Pensiunnya juga lihat nih, pensiunan apa nih? Kalau pensiunan BUMN, PNS. ya kalau BNM juga nggak masuk ke sini. Pensiunan PNS golongan 4E. Nah, kita tinggal lihat tarifnya apa, teman-teman? Kalau golongan 1-2 itu ya, dan yang setara itu adalah berapa? 0%. Jadi PNS Yudi ini 0%. Kemudian kalau golongan 3 berapa?
5%. 5%. Dan golongan 4 berapa? 15%. Ya, gitu ya. Jadi untuk Yudi dan Yono itu kena PPh pasal PPh 21 final, tarifnya yang Yudi berarti 0, yang Yono itu 15%. Gitu. Iya, Pak. Bagaimana dengan Yuli sama hitungnya gimana? Yuli sama Yuni. Gimana Mbak Sinta? Yuli sama Yuni hitungnya gimana? Kan tetap dipotong nih. Nah, cuman mekanismenya pakai yang mana? Itu saja bukan yang final. Sepertinya sinyalnya Mbak Yuni hilang lagi nih kayaknya nih. Yang lain yang bisa menjawab, silakan bantu Mbak Yuni. Izin jawab, Pak. Silakan Mbak. Yang Yuli sama Yuni ya, Pak? Ya, yang dua tadi yang tidak masuk final nih, tidak masuk final. Yang tidak final itu kan Yuli sama Yuni. Jadi yang gapnya hanya sebatas. Jadi penghitungannya itu pakai pasal 17 biasa. Biasa. Iya. Gimana? 5% kali 300.000. Berarti benar, 150. Ini masuknya ke apa nih Mbak? Masuknya Mbak? Ke apa-apanya, Pak? Kategorinya apa nih? Kan tidak final nih. Tidak final kan Iya. Apa pegawai tetap, tidak tetap, atau seperti apa? Imbalan, tidak tetap. Iya, tidak tetap. Yakin. Itu sebagai peserta kegiatan, Pak. Nah, ya, jadi kita nanti pada saat ini kan tidak final nih, tidak final nanti masuknya kemana? Apakah pegawai, tetap, tidak tetap, atau bukan pegawai? Kalau bukan pegawai, dia masuk ke yang mana? Baru kita udah belajar, bukan begitu, variasinya ada berapa kemarin? 4 ya. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kita lihat siapa yang nerima gitu kan. Kalau begitu, ini bendahara KPU. Bendahara KPU itu uangnya dari APBN APBD. Pasti dia bisa masuk kategori PPh final. Yang kedua kita lihat penerimanya. Penerimanya ya kita strict pada aturan. Cuman ada pejabat negara, PNS, anggota TNI dan Polri. Kemudian pensiunannya tuh pejabat negara, PNS, TNI dan Polri. Gitu ya teman-teman. Oke, ini udah selesai nih kayaknya. Cara apanya? Di sini masuk kategori 40201. Oke, SPT-nya gimana cara ngisinya? SPT-nya dikumpulkan, yang final dikumpulkan di tempat yang final. Di lampiran 17213, lampiran 3-nya. Ada Pak Firman sama Arpan tadi ya. Tinggal diisi aja. Di sini yang penting adalah kode objek pajaknya apa. Kemudian brutonya berapa, dipotong berapa. Kemudian yang dari sini kita larikan ke induknya. Induknya dia masuk ke kategori ini. Yang di halaman kedua ya. Halaman kedua itu ada final. Finalnya itu tinggal kita masukkan. Yang masuk ke 01. 01 ya, kemudian yang 02 juga masuk ke 02. Ya, seperti itu. Oke, selesai nih. Kita sudah selesai membahas mengenai PPh final dan pegawai tidak tetap. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, izin bertanya. Silakan Mbak Husnul. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama itu memastikan terkait upah borongan Pak. Jadi misalkan upah borongannya itu selama 1 bulan itu lebih dari 10,2 juta. Kan pakai yang perhitungan
tahunan yang dikurangi PTKP tahunan itu kan Pak ya. Kalau yang di akhir itu misalkan upah borongannya itu dikerjakannya misalkan 7 hari Pak. Nah itu PPh 21 per bulannya yang di akhir yang didapat di perhitungan yang terakhir itu nanti dijadikan 7 hari atau tetap per bulan Pak. Nah yang kedua Pak, misalkan dalam 1 bulan itu ada 2 perjanjian kontrak upah borongan. Jadi nanti penghitungannya apa? Misalkan dua-duanya itu lebih dari 10,2 juta semua. Nah, apa nanti perhitungannya dua-duanya juga pakai yang dikurangi PTKP tahunan. Jadi nanti PTKP-nya apa double gitu Pak jadinya kalau semua pakai perhitungan yang itu Pak. Oke, Mbak, makasih Mbak Usul. Pertanyaan langsung berubah ya. Oke, kita lihat kembali slide yang tadi ya. Coba kita lihat. Kita lihat di bagian sini. Teman-teman, kalau kita lihat jenisnya adalah borongan. Oh, masuk yang sini nih. Begitu masuk yang kiri, maka kita lihat kira-kira dalam kumulatif sebulan itu dia dapatnya berapa. Begitu dapatnya di atas 10,2, otomatis dia nggak masuk ke sini lagi. Perhitungannya langsung loncat ke yang tadi dikali 12 dikurangi PTKP setahun dan sebagainya. Untuk tadi kasus borongan, nah ternyata kalau dia sudah di atas 10,2, dia langsung perhitungannya adalah seperti yang di biru ini. Adapun pada saat ada kontrak atau ada kontrak sebulan itu berapa kali misalnya borongan, itu kita lihatnya adalah per bulannya. Begitu per bulan kita langsung ketemulah dia 10,2, otomatis kita tunggu dulu nih. Makanya tadi saya bilang lebih baik kita sebagai pemotong kita kumpulkan dulu sebulan. Jadi kita bikinnya adalah setelah bulan itu selesai dulu. Bulan itu selesai, kita begitu kumulatifnya itu di atas 10,2 ataupun tadi contohnya setiap kontrak ataupun di atas 10,2 ya sudah kita langsung larikan perhitungannya di sini. Nah di sini adalah kumulatif sebulan Mbak. Misalnya perjanjian A 20 juta, perjanjian B borongannya 50 juta. Ya udah langsung itu 70 juta dikali 12, kemudian dikurangi PTKP setahun. Itu cara perhitungannya. Alurnya seperti itu. Itu Mbak kira-kira apa bisa menjawab? Pak, tapi yang pertama Pak, yang pertanyaan pertama itu kan di akhir dapat PPh 21 sebulan ya Pak. Tapi kan kalau borongan itu misalkan 1 bulan 7 hari saja. Nah itu nanti dijadikan dibagi 30 kali 7 atau tetap PPh 21 per bulan gitu Pak? Begitu tadi pertanyaannya ya di atas 10,2 ya Mbak ya? Iya Pak. Tapi di atas 10,2 otomatis nanti kita larinya ke sini sebulan. Perhitungannya udah secara sebulan. Seperti itu. Untuk yang bisa di sini yang sehari-sehari itu adalah yang di bawah 10,2. Begitu lewat 10,2 itu pakai mekanisme seperti ini. Jadi sebulan, ya. Jadi kita berpikirnya praktis saja. Begitu di atas 10,2 nggak usah mikirin yang sehari-hari, langsung dia larinya ke yang sebulan. Gitu. Jadi walaupun tadi 7 hari, tapi dia sudah secara kumulatif sudah berapa? Di atas 10,2, ya udah kita langsung pakai cara yang ini. Dalam sebulan itu kita
ngitungnya ya, ngitung sebulan, bukan ngitung 7 hari. Itu Mbak. Ada yang kurang sependapat? Sudah jelas Pak, sudah. Itu ya. Mungkin ada beda penafsiran atau apa, tapi kalau saya praktisnya adalah tadi kita hafalin saja thresholdnya. Begitu 450.000 ke bawah, kita nggak usah mikirin pemotongan. Kalau di atas 450.000 sehari, kita lihat dulu akumulasinya. Setelah akumulatif sebulan dia berapa? Nah, kalau dia di antara ini range-nya adalah 4,5 sampai 10,2, dia masuk kategori perhitungan seperti ini. Tapi begitu lewat dari sini ya kita langsung larikan ke yang 10,2. Walaupun ya misalnya cuma dikerjain sehari 2 hari, itu masih kita motongnya itu adalah sebulan. Untuk perhitungan PPh 21 sebulan. Jadi misalnya dengan ada berapa banyak kontrak ya, kita ngumpulinnya sebulannya nanti perhitungannya. Gitu. Oke Mbak Usul gitu ya penjelasan saya ya. Ya Pak. Tidak masalah sih kalau kita diskusi saja. Kita sama-sama belajar ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya lagi, terlupa satu. Oke. Silakan Mbak Usul. Gini Pak, tadi yang uang pesangon Pak. Oke. Pesangon gimana? Yang uang pesangon itu kan kumulatifnya 2 tahun. Nah misalkan Pak yang pertama itu bulan Juli 2017, yang kedua itu bulan September 2018, yang ketiga itu bulan Desember 2019 ya Pak. Nah untuk kumulatif 2 tahun itu 2 tahun kalender dalam artian apakah seperti ini Pak? Maksudnya tidak 2 tahun dari bulan didapatkannya uang pesangon yang pertama, tapi memang 2 tahun kalender. Jadi yang gimana ya Pak? Maksudnya kalau misalkan yang 2019 itu Januari, jadi dia bukan kumulatif gitu Pak? Apa benar gitu? Jadi kebetulan di contoh itu kan ini ya, pas Januari gitu ya Mbak ya. Kalau di contoh ya, ini pas 2 tahun itu Pak. 2 tahunnya ya Desember, jadi 2 tahunnya itu adalah tahun kalender gitu ya, maksudnya Mbak ya. Iya. Apakah kalau misalnya dari Desember 2019 startnya itu kapan selesainya gitu? Gimana teman-teman? Yang lain nih? Ada pertanyaan seperti ini. Itu ngitungnya dari awal tahun, ya, jadi 2 tahun itu adalah pokoknya tahun pajak gitu, tahun pajak 2017 otomatis selesai di 2018, atau kita bisa ngitung mulai dari awalnya, awal bulan apa seperti itu. Ada ini, ada apakah ada pendapat? Silakan. Dari tahun pajak Pak. Mbak. Tahun pajak Pak. Ini Pak, saya memastikan saja. Halo? Kita lihat gimana? Sebelum ini teman-teman berpendapat Pak, saya mau ini aja. Tadi saya sudah berpendapat, tapi apakah pendapat saya ini benar gitu Pak? Maksudnya kalau saya hitungnya 2 tahun kalender ya 2 tahun gitu. Jadi enggak dari misalkan 2017-nya itu Desember, enggak kok Desember 2019 habisnya, tapi di 2018 Desember gitu Pak kalau saya. Oke. Kita lihat di aturannya ya, coba ya. Saya agak lupa nih. Kita lihat seperti ini. Kita lihat aturannya di pesangon. Bentar ya, saya lihat dulu. Untuk memastikan. Dua tahun kalender.
Oh ya, setelah saya baca, saya tadi salah kan ya. Jadi 2 tahun ya. 2 tahun kalender berarti tahun itu, bagian tahun itu dianggap 1 tahun seperti itu. Ya maaf ya Mbak, tadi saya keselip ya untuk menjelaskan area ini. Jadi untuk 2 tahunnya adalah 2 tahun kalender. Kebetulan di sini contohnya adalah Januari semua, jadi ya kita bisa lihat bahwa ini benar-benar genap 24 bulan. Tapi kalau kita lihat aturannya lagi adalah ini kita lihat tahun kalendernya. Begitu tahun kalendernya itu, misalnya contoh ekstrimnya Desember 2016, ya dia akan selesai di Desember 2017 seperti itu ya. Oke, makasih tadi masukannya Mbak. Iya Pak. Ya, maksudnya ya. Ya. Jadi tahun kalender ya teman-teman. Kita tidak menghitung bulannya tapi tahunnya, tahun kalender. Oke, ada lagi silakan. Izin bertanya Pak. Ya. PTKP sehari itu wajib udah pasti 150 tuh bisa berubah Pak? Ini kalau bicara wajib itu kayaknya gimana ya? Itu udah hitungan itu Mas. Jadi memang 360 gitu ya. Tidak 365, tidak 366. Nanti kalau misalnya kan tahun kabisat nanti 366 gitu ya. Jadi setahun dibagi 360 hari gitu aja. Jadi ketemunya adalah 150.000. Jadi kalau mau ngapalin ya sehari 140.000. Untuk apa? Untuk yang TK0. Tinggal nanti yang TK1 atau K1, K2 dan sebagainya itu pokoknya dibagi dengan 360 hari. Itu Mas Adven ya tadi ya? Hiskia Pak. Oh Hiskia ya. Itu kira-kira. Jadi bukan masalah wajib atau enggak, tapi memang penyebutnya itu adalah 360 hari. Tinggal nanti dia setahunnya PTKP-nya berapa, ngikutin dari statusnya dia. Jadi kalau dia 150 adalah untuk yang apa tadi? TK0 ya. Kalau yang K1, K2, K3 bisa saja berbeda. Tidak 150.000. Oke, gimana? Ada lagi pertanyaan? Sudah tercover semua ya, kita mempelajari materi ini kayaknya semakin kesini semakin gampang nih kayaknya. Pas awal-awal kita kayaknya ribet dengan masalah pegawai tetap, nah sekarang udah mulai menurun nih kesulitannya. Tinggal nanti teman-teman saya tugaskan ya, tugas untuk pertemuan ke-6 adalah mengerjakan soal UTS tahun berapa tadi ya? Di tahun 2017 kalau nggak salah. Saya udah share di di Google Classroom, silahkan dikerjakan untuk persiapan UTS nanti. Di sini soalnya tentang pegawai tetap dan PPh final. Terakhir nih, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau ada kita beri. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Mas Dava. Tadi kan saya cuma memastikan aja tadi Pak, kalau ini misalnya dia upah harian sebesar 500.000 misalnya Pak. Terus dia itu terjadi selama 22 hari. Tadi kan Bapak bilang untuk mencarinya kan pertama dilihat dulu apakah dia kurang dari 450 atau lebih dari 450 Pak. Oke. Karena 500 kan berarti sudah lebih dari 450. Tapi kemudian kan dilihat akumulasinya. Kalau misalnya 500.000 selama 22 hari kan berarti sekitar 11 juta ya Pak, 11 juta. Nah, berarti berarti dia langsung otomatis masuk yang kanan ya Pak? Ya.
Karena itu sudah jadi untuk yang bisa ngitung harian tadi, dia antara 4,5 juta sampai 10,2. Begitu lewat dari situ, maka masuk yang kanan. Oh ya Pak, nah tadi kan sudah berarti kan masuk yang kanan, berarti untuk penghitungan kayak misalnya 500.000 kurang 450-nya itu berarti nggak perlu lagi ya Pak? Untuk perharinya sampai ya, batas. Tidak perlu lagi. Jadi kita ngitung sudah kumulatif sebulan. Jadi begitu sebulan kumulatifnya sudah di atas itu, kita nggak ngitung dia hariannya berapa lagi, tidak perlu ngitung, tidak perlu dikurangi dengan 450.000 karena nanti kita nguranginya dengan apa? PTKP sebulan. Nanti kalau dikurangin 450.000 sehari, kemudian dikurangi PTKP, nanti habis nih pajaknya. Gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, gitu ya. Oke, makasih Mas Bapak. Oke, ya jadi saya ulang lagi tadi mungkin yang variasinya agak banyak ya, terkait sama ini. Terkait sama ini tadi, begitu dia di atas 10,2, kita udah mikirnya sebulan, karena dia sebulan sudah, jadi dia diibaratkan itu penghasilan sebulan, tidak peduli dia mau berapa hari kerjanya. Itu ya teman-teman. Oke, sudah cukup? Pak, ingin bertanya Pak. Silakan Mbak. Ini. Iya Pak. Kalau misalnya gaji kumulatifnya itu udah lebih dari 10,2 kan Pak, tapi dibayarnya itu per minggu Pak. Misalnya minggu pertama itu masih kurang dari 4,5 juta. Terus minggu keduanya itu udah lebih dari 4,5 juta, tapi masih dalam rentang 4,5 sampai 10,2. Terus minggu ketiganya udah lebih dari 10,2. Karena kalau ngitungnya itu per minggunya itu beda-beda Pak. Misalnya minggu pertama batas PTKP-nya itu 450. Terus minggu kedua hitung lagi buat yang 2 minggu PTKP-nya itu yang PTKP harian yang sebenarnya. Terus yang minggu ketiga dihitung lagi, tapi yang dihitung dikali 12. Soalnya karena dibayar per minggu gitu Pak. Kalau ngitung gitu gimana Pak? Jadi terus di sini ya, di sini dulu di yang kiri. Dia dibayar mingguan, masuk mingguan. Nah, begitu mingguan kita lihat upah per harinya berapa gitu jadinya. Oh ternyata dia masuk kategori di atas 450.000. Oke, kita clear di sini ya. Ternyata di minggu kedua begitu kita cek akumulasinya, ternyata sudah melewati 10,2. Itu seperti apa? Nah, sehingga kita perlu ini nih. Seperti tadi contoh yang awal, kita pertama adalah ngitung berapa yang dipotong di minggu pertama. Minggu pertama ternyata sekian. Kemudian minggu kedua berapa? Minggu kedua kita langsung ngitungnya seperti apa? Ngitungnya adalah hari pertama sampai minggu kedua. Jadi tadi kalau nggak salah 3 juta ya, 3 juta minggu pertama kita hitung. Ternyata udah ketemu pakai mekanisme dipotong 5%. Kemudian yang kedua kita hitung lagi. Ternyata sudah lewat dari 10,2. Ya kita hitung ulang lagi Mbak. Kita hitung ulang dari hari pertama dia kerja sampai dia hari terakhir kerja. Berapa ketemu PPh terutangnya? Nah, karena ini udah lewat dari 10,2, otomatis ngitungnya pakai yang di sini PPh pasal 21 yang sebulan. Nah, tinggal nanti kalau memang sudah dipotong, ya yang di minggu pertama sudah dipotong, tinggal dikurangkan saja PPh pasal 21 sebulan dikurangi dengan pemotongan yang di awal, yang minggu pertama. Jadi prinsipnya adalah kita ngitung begitu dia udah lewat dari 10,2, kita langsung ngitungnya pakai mekanisme yang dikali 12 dan sebagainya seperti itu. Nah, tinggal nanti kalau yang udah ada dipotong di minggu pertama, kedua, atau ketiga misalnya, ya kita tinggal kurangkan saja. Yang jelas nanti
untuk sebulan dia PPA terutangnya adalah atau PPA 21-nya adalah sebesar perhitungan yang di sini. Itu kira-kira gambaran perhitungannya. Gimana Mbak? Bisa dipahami? Siap, bisa Pak. Ya, jadi jangan bingung untuk ngitungnya. Ya mungkin di awal-awal, oh ini masuk kategori tidak kena pajak, tidak kena potong gitu misalnya. Oh di minggu kedua ternyata dia masuk kategori ya antara 4,5 sampai 10,2. Yaudah kita potong sesuai dengan porsinya masing-masing. Tapi terakhir pada saat misalnya di minggu ketiga atau keempat secara akumulatif akumulasinya sudah lewat dari 10,2, ya tinggal kita hitung pakai mekanisme yang di biru tadi. Di biru berapa atas yang sudah dipotong di minggu pertama, kedua, atau ketiga, kita tinggal kurangkan saja. Artinya dalam sebulan itu pemotongannya adalah sesuai dengan perhitungan yang terakhir. Mungkin itu secara ringkasnya seperti itu. Oke. Nah, ini udah. Yang lain ada lagi pertanyaan? Oke ya. Kita pergunakan waktu kita untuk mengerjakan tugas. Tugasnya nanti dikumpulkan juga di Google Classroom, nanti akan saya sediakan tempatnya. Untuk yang saya kemarin nggak ngecek juga nih, untuk yang tugas kemarin udah dikumpulkan belum ya? Saya udah kasih tempatnya belum? Cek dulu nih. Tugas. Tugasnya baru sampai pertemuan ketiga ya. Saya nanti saya akan create lagi. Oke gitu ya teman-teman. Kalau sudah tidak ada diskusi lagi, sesi ternyata sudah saya cukupkan sampai di sini. Teman-teman, saya minta untuk mengerjakan tugas ya yang sudah saya set di Google Classroom yang tugas pertemuan ke-6 ya. Nanti mau ada batas waktunya nggak? Ini udah nggak puasa ya. Jadi ada batas waktunya. Jadi jam berapa nih? Jam 12, jam 1. 1 jam cukup ya kira-kira ya? Teman-teman. Jadi nanti di upload 1 jam dari sekarang. Jadi sekitar jam nih. Soalnya habis ini ada kuliah lagi, Pak. Oh, ada kuliah lagi. Dan ini nanti kita Iya, Pak. dari jam 12 sampai jam 1 yang jam kita buat apa nih teman-teman? Nanti istirahat makan siang, Pak. Menyalahi aturan nih saya nih. Udah saya ini deh jangan sehari ya. Ini saya nanti selesai kuliah jam berapa? Nanti jam 3, Pak. Jam 3 buat ibadah, buat mandi. Jam 5 aja kayaknya, Pak. Ini aja deh. Maghrib ya, jam 6 ya. Jadi baik, Pak. Deadline-nya jam 6. Jadi kita selesai di pas maghrib ya. Setelah maghrib ya waktunya untuk keluarga. Oke, itu aja teman-teman ya. Silahkan beristirahat ya. Walaupun kita harusnya nggak boleh istirahat. Silakan dulu sampai jam berapa? 12.40. Nanti dilanjutkan lagi setelah selesai kuliah berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga pertemuan kali ini ada manfaatnya buat saya, buat teman-teman, terlebih lagi nanti buat persiapan UTS nanti. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan ke-7. Itu pertemuan terakhir ya? 7 ya? Atau masih ada lagi? Ya. Kita sudah banyak tugas nih, teman-teman. Perlu kuis nggak kira-kira? Untuk menambah aktivitas. Atau saya kuisnya nanti saya ambil dari tugas-tugas teman-teman ini.
Benar ya? Oke, jadi tugas dan penugasan dan kuis saya ambilkan dari situ. Ya, ini juga karena lab ya, lab. Jadi kalau saya kasih kuis pilihan ganda kayaknya nggak relevan. Oke, terima kasih. Nanti untuk tugas dan kuis saya ambilkan dari penugasan teman-teman. Harapan saya belajar lagi ya nanti materi-materi 1 sampai 5 karena kemarin udah ketutup sama ketupat lebaran ya, jadi mungkin banyak yang lupa. Nanti di pertemuan ke-7 kita akan review lagi. Nanti mungkin akan ada soal sebelumnya, kemudian kita bahas di kelas, nanti ada kelompok yang presentasi atau siapa yang presentasi terkait hasil dari Quick sebentar, Bu. Oke, itu ya teman-teman. Maaf Pak, Ya, mau bertanya yang dikumpul nanti itu tugas yang mana Pak? tugas yang ini pertemuan 6 di Google Classroom ada file Word yang tugas pertemuan 6. Teman-teman, mungkin yang itu. Ada? Ada nggak ya? Oh, saya belum ini. Sebentar, saya cek dulu. Oh, kayaknya tadi belum masuk ya filenya. Oh ya, belum masuk. Saya masukkan nanti. Tugas pertemuan ke saya masukkan filenya di situ. Langsung. Ya. Jadi nanti deadline-nya jam 6 sore. Ini Mbak, udah diingatkan, saya tadi kiranya udah saya upload di pas awal tadi. Oke, ada lagi yang mau komen? Sudah cukup ya? Oke, terima kasih teman-teman. Kita akhiri sampai di sini. Pertatap mukanya minta tolong dilanjutkan untuk mengerjakan tugas dan sampai ketemu lagi di pertemuan ke-7 minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Makasih Pak. Pak.